Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, berjumpa lagi ya di channel kami. Kali ini kita akan membahas latihan soal SKB untuk guru sosiologi di bagian yang kelima tentang kelompok sosial. Kelompok sosial itu merupakan materi sosiologi untuk kelas 11 pada semester 3. Dimulai dari soal yang pertama tentang pengertian kelompok sosial. Di bawah ini yang merupakan definisi kelompok sosial menurut Robert Bistert adalah A. Kumpulan orang yang memiliki kesadaran bersama terhadap keanggotaannya dan saling berinteraksi. B. Suatu unit yang terdiri atas dua orang atau lebih yang saling berinteraksi atau saling berkomunikasi. C. Sejumlah orang yang satu sama lain memiliki hubungan sebagai sebuah struktur untuk memenuhi kepentingan bersama. Atau D. Kelompok yang terdiri atas dua atau lebih manusia dan di antara mereka terdapat beberapa pola interaksi yang dapat dinamai oleh anggota atau orang lain secara keseluruhan. E. Suatu pergaulan hidup manusia yang meliputi berbagai tipe kelompok yang terjadi dari banyak orang dan lembaga-lembaga di mana orang-orang tersebut ambil bagian. Jawabannya apa? Jawabannya adalah A. Berikut pembahasannya. Robert Bistert adalah seorang sosiolog asal Amerika Serikat. Dia merupakan salah satu dari sekian banyak sosiolog kenamaan Amerika yang pandangannya diamini dan digunakan oleh banyak sosiolog di dunia. Perihal kelompok sosial, Bistert memahaminya sebagai kumpulan orang yang memiliki kesadaran bersama terhadap keanggotaannya dan saling berinteraksi. Dia pun beranggapan kalau kelompok sosial memiliki ragam jenis yang bisa diklasifikasi. Pengklasifikasian Bistert didasari ada atau tidak adanya organisasi, hubungan sosial antar kelompok dan jenis kesadaran. Jadi jawabannya A ya teman-teman. Kemudian kita berlanjut pada soal nomor 2 tentang karakteristik kelompok sosial. Di bawah ini yang merupakan syarat-syarat kelompok sosial kecuali A. Adanya kesadaran dari anggota kelompok bahwa mereka merupakan bagian dari kelompok. B. Adanya hubungan timbal balik antar anggota kelompok. C. Adanya kesamaan tujuan yang dimiliki anggota kelompok. D. Adanya struktur, kaidah, dan pola perilaku. Atau E. Adanya ketua kelompok beserta jajaran kepengurusan kelompok. Jawabannya E ya, jelas ya. Pembahasannya ini, Suryono Sukanto pernah berpendapat bahwa kelompok manusia baru dikatakan sebagai kelompok sosial harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, harus ada kesadaran dari anggota kelompok bahwa tiap individu mereka merupakan bagian dari kelompok. 2. Adanya hubungan timbal balik antar anggota satu dengan lainnya di dalam kelompok tersebut. 3. Adanya tujuan yang sama dari masing-masing anggota kelompok. Dan yang keempat, adanya struktur, kaidah, dan pola perilaku di dalam kelompok. Berarti adanya ketua kelompok beserta jajaran kepengurusan kelompok itu bukan merupakan syarat dari kelompok sosial. Kita berlanjut ke soal nomor 3 tentang dasar pembentukan kelompok sosial. Untuk meningkatkan interaksi sosial dan meningkatkan kesejahteraan petani, maka para petani Indonesia membentuk kelompok Serikat Petani Indonesia atau SPI. Dasar pembentukan kelompok sosial dari deskripsi tersebut adalah A. Kebiasaan, B. Kepentingan, C. Kegemaran, D. Kepedulian, atau E. Suku bangsa. Jawabannya adalah kepentingan. Nah, jadi ada dua faktor utama yang umumnya membuat kita memilih atau membentuk kelompok sosial, yaitu kedekatan dan kesamaan. Nah, yang pertama tentang kedekatan. Faktor kedekatan geografis berpengaruh besar terhadap keterlibatan seseorang dalam sebuah kelompok. Semakin dekat jarak geografis antara dua orang atau lebih, semakin mungkin mereka untuk saling berbicara dan berinteraksi. Jadi, kedekatan fisik meningkatkan peluang interaksi dan bentuk kegiatan bersama yang memungkinkan terbentuknya kelompok sosial. Faktor yang kedua adalah kesamaan.
Selain kedekatan fisik dan geografis, pembentukan kelompok sosial juga tergantung pada kesamaan di antara anggota-anggotanya. Pada umumnya, orang memang lebih nyaman berinteraksi dengan orang yang memiliki kesamaan dengan dirinya. Kesamaan di sini meliputi kesamaan kepentingan, keturunan, dan nasib. Jadi jawabannya B, kepentingan. Di soal nomor 4, masih tentang dasar pembentukan kelompok sosial. Di dalam masyarakat dijumpai kelompok sosial yang memiliki nama belakang Sitompul, Napitupulu, Sirait, dan sebagainya. Kelompok sosial dibentuk atas dasar A. Profesi, B. Hubungan darah, C. Hobi yang sama, D. Kesamaan daerah, atau E. Asal daerah. Jawaban yang benar adalah hubungan darah. Jadi ada macam-macam kesamaan. Nah, tadi kan ada 2 ya. Faktor pembentuk kelompok sosial. Yang pertama adalah kedekatan, yang kedua adalah kesamaan. Nah, kesamaan di sini itu bisa dikategorikan menjadi 3 aspek. Yang pertama adalah kesamaan kepentingan. Nah, adanya kesamaan kepentingan membuat kelompok sosial ini memiliki pemahaman yang sama akan tujuan bersama dan mau bekerja sama demi mencapai kepentingan dan tujuan tersebut. Hal ini terlihat pada kelompok belajar di sebuah kelas atau bimbel yang para anggotanya sama-sama memiliki kepentingan untuk lulus atau mendapat nilai tertentu. Yang kedua adalah kesamaan keturunan. Kelompok sosial yang terbentuk dengan persamaan keturunan akan memiliki tujuan yang sama, yakni menyambung tali persaudaraan. Dampak positifnya, masing-masing anggotanya secara tidak langsung memiliki komitmen untuk tetap aktif terlibat dalam kelompok sosial ini untuk menjaga agar tali persaudaraan tidak terputus. Kemudian, kesamaan yang ketiga adalah kesamaan nasib. Adanya persamaan nasib atau pekerjaan, maka dapat terbentuk kelompok sosial yang mewadahi yang bertujuan meningkatkan taraf hidup maupun kinerja anggotanya. Contohnya perkumpulan informal mitra ojek online yang saat ini sedang marak di berbagai kota. Adanya perkumpulan ini didasari oleh kesamaan nasib dan profesi para anggotanya sebagai sesama mitra ojek online yang membutuhkan wadah untuk saling berbagi cerita dan informasi terbaru terkait penumpang dan kebijakan perusahaan. Masih tentang dasar pembentukan kelompok sosial. Bentuk kesatuan sosial yang bersifat genealogis dan teritorial seperti Huta di Sumatera Utara, Nagari di Sumatera Barat, Uma di Papua, dan Dalu di Flores merupakan contoh kesatuan A. Teritorial, B. Genealogis dan teritorial, C. Sosial yang bersifat sakral, D. Sosial berdasarkan umur, atau E. Genealogis. Jawabannya adalah B. Genealogis dan teritorial. Pembahasannya ini ya. Nah, jadi yang pertama ada kesatuan genealogis atau seketurunan. Kesatuan ini terbentuk sebagai akibat adanya ikatan keturunan atau ikatan darah. Yang kedua adalah kesatuan teritorial atau kedaerahan. Kesatuan ini terbentuk akibat adanya kedaerahan yang sama karena bertempat tinggal di daerah yang sama dengan batas-batas wilayah yang jelas. Walaupun tidak terikat oleh pertalian darah, kesatuan ini merasa berada dalam satu kesatuan masyarakat yang sama. Misalnya, bentuk kesatuan teritorial lembur di Jawa Barat, Dukuh, dan desa di Jawa Tengah, desa di Bali, dan Wanwa di Bugis. Kemudian yang ketiga adalah kesatuan genealogis dan teritorial. Kesatuan sosial semacam ini terbentuk sebagai akibat adanya kesamaan pertalian darah dan kedaerahan. Anggota-anggota kelompok sosialnya biasanya terdiri dari kesatuan kerabat unilineal yang menempati wilayah yang sama. Misalnya bentuk kesatuan sosial yang bersifat genealogis dan teritorial antara lain Huta di Sumatera Utara, Nagari di Sumatera Barat, Uma di Papua, dan Dalu di Flores. Kemudian yang keempat, kesatuan sosial yang bersifat sakral. Kesatuan sosial ini terbentuk karena adanya ikatan keagamaan.
Para anggotanya merasa terikat karena adanya kesamaan agama yang dianutnya, misalnya Kesatuan Sosial Jemaah Islam atau jemaat dari agama Kristen. Kita berlanjut ke soal nomor 6. Masih tentang dasar pembentukan kelompok sosial. Kelompok yang terdiri atas kelompok kekerabatan yang keanggotaannya diakui berasal dari keturunan satu moyang tertentu yang sungguh-sungguh ada atau hanya dalam mitologi disebut kelompok A. Keturunan, B. Keluarga inti, C. Keluarga luas, D. Keluarga dekat, atau E. Keluarga jauh. Jawabannya adalah keturunan. Ini ya pembahasannya ya. Kesatuan genealogis atau seketurunan terbentuk sebagai akibat adanya ikatan keturunan atau ikatan darah. Termasuk ke dalam bentuk sosial ini antara lain keluarga inti, keluarga luas, dan kelompok keturunan. Yang pertama adalah keluarga inti atau nuclear family, yang terdiri dari suami, istri, dan anak-anak yang belum membentuk keluarga sendiri. Keluarga inti ini merupakan kesatuan seketurunan yang paling mendasar. Keluarga inti ini terbentuk karena adanya ikatan perkawinan. Kemudian yang kedua adalah keluarga luas atau extended family, yang terdiri atas satu keluarga inti ditambah nenek, kakek, paman, atau bibi yang belum kawin atau menikah, bahkan mungkin beberapa keponakan. Mereka hidup bersama dalam satu ikatan rumah tangga. Keluarga luas bisa juga terdiri dari beberapa keluarga inti yang hidup bersama dan saling berhubungan karena adanya ikatan keturunan. Kemudian yang ketiga adalah kelompok keturunan atau descent group, yang terdiri atas kelompok kekerabatan yang keanggotaannya diakui berasal dari keturunan satu moyang tertentu yang sungguh-sungguh ada atau hanya dalam mitologi. Satu kelompok keturunan biasanya menghitung garis atau silsilah keturunannya secara unilineal. Nah, lanjut ke soal nomor 7 tentang teori pembentukan kelompok sosial. Teori pembentukan kelompok sosial yang menjelaskan tentang terbentuknya kelompok berdasarkan afiliasi di antara orang-orang tertentu adalah teori A. Teori interaksi, B. Teori aksi-reaksi, C. Teori keseimbangan, D. Teori pertukaran, atau E. Teori kedekatan. Jawabannya adalah E. Teori kedekatan. Nah, ini pembahasannya. Jadi, ada beberapa teori yang dapat dikemukakan berkaitan dengan pembentukan kelompok, yaitu yang pertama teori kedekatan atau propinquity. Teori yang sangat dasar tentang terbentuknya kelompok ini adalah menjelaskan adanya afiliasi di antara orang-orang tertentu. Kemudian yang kedua adalah teori interaksi. Teori pembentukan kelompok yang lebih komprehensif. Nah, ini merupakan suatu teori yang berasal dari George Humans. Teorinya berdasarkan pada aktivitas-aktivitas, interaksi-interaksi, dan sentimen-sentimen atau perasaan emosi. Yang ketiga adalah teori keseimbangan. Salah satu teori yang agak menyeluruh penjelasannya tentang pembentukan kelompok ialah teori keseimbangan, a balanced theory of group formation, yang dikembangkan oleh Theodore Newcomb. Teori ini menyatakan bahwa seseorang tertarik pada yang lain adalah didasarkan atas kesamaan sikap di dalam menanggapi suatu tujuan. Kemudian yang keempat adalah teori pertukaran. Teori yang sekarang ini mendapat perhatian betapa pentingnya di dalam memahami terbentuknya kelompok adalah teori pertukaran atau exchange theory. Teori ini adalah kesamaan fungsinya dengan teori motivasi dalam bekerja. Teori propinquity, interaksi, keseimbangan, semuanya memainkan peranan dalam teori pertukaran. Nah, ini ya pembahasan tentang teori pembentukan kelompok sosial. Berlanjut pada soal nomor 8 tentang klasifikasi kelompok sosial. Perhatikan kelompok sosial berikut ini. 1. Suku anak dalam di Sumatera. 2. Persatuan Guru Republik Indonesia. 3. Ras Malayan Mongoloid. 4. Ikatan Dokter Indonesia. 5. Perbedaan antara kulit hitam dan kulit putih. Berdasarkan ciri tersebut, yang termasuk kelompok berdasarkan ciri sosial budaya adalah A. 1, 2, dan 3, B. 1, 2, dan 4, C. 1, 3, dan 5, D. 2, 4, dan 5, atau E. 3, 4, dan 5.
Jawabannya adalah C. 1, 3, dan 5. Nah, yang termasuk kelompok berdasarkan ciri sosial budaya itu suku anak dalam, kemudian ras Malayan, Mongoloid, dan perbedaan antara kulit hitam dan kulit putih. Begitu ya. Kita berlanjut ke soal nomor 9 masih tentang klasifikasi kelompok sosial. Perhatikan ciri-ciri kelompok sosial berikut. 1. Dasar hubungan berupa rasa cinta dan kesatuan batin. 2. Terbentuk oleh hubungan batin yang murni. 3. Bersifat alami dan kekal. Kelompok sosial yang sesuai dengan ciri-ciri tersebut adalah A. Kelompok sekunder, B. Kelompok referensi, C. Kelompok informal, D. Patembayan, atau E. Paguyuban. Jawabannya adalah paguyuban. Pembahasannya ini. Jadi, kelompok patembayan itu kelompok yang memiliki hubungan pendek, pamrih, serta didasari atas ikatan perjanjian. Kemudian, kelompok sekunder itu adalah kelompok sosial yang memiliki banyak anggota, sifat hubungan cenderung formal dan tidak saling mengenal serta tidak permanen. Kemudian, kelompok referensi itu adalah kelompok yang menjadi acuan bagi seseorang untuk membentuk pribadi dan perilakunya. Sedangkan kelompok informal itu adalah kelompok yang bersifat tidak resmi serta tidak memiliki struktur organisasi. Jadi jawabannya paguyuban ya. Lanjut ke soal nomor 10, masih tentang klasifikasi kelompok sosial. Hadi merupakan keturunan dari Sultan Hamengkubuwono II. Hadi pun tergabung ke dalam kumpulan Trah Sultan Hamengkubuwono II. Dari kasus di atas, kumpulan Trah Sultan Hamengkubuwono II termasuk A. Gemenskap of Place, B. Gemenskap by Blood, C. Gemenskap of Mind, D. Geselskap, atau E. Keturunan Raja. Soal-soal ini, soal Gemenskap, Geselskap ini sering muncul ya waktu saya SKB di tahun 2018. Jawabannya Gemenskap by Blood. Pembahasannya ini. Contoh kasus di atas merupakan jenis kelompok sosial yang disebut dengan Gemenskap. Nah, Gemenskap itu paguyuban ya. Secara sederhana, Gemenskap adalah bentuk kehidupan bersama yang anggotanya diikat oleh hubungan batin yang murni, bersifat alamiah, dan kekal. Gemenskap sendiri terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama Gemenskap of Place. Ialah bentuk kehidupan bersama didasari atas kedekatan tempat tinggalnya sehingga saling tolong-menolong. Yang kedua, Gemenskap by Blood, yaitu bentuk kehidupan bersama yang anggotanya diikat oleh hubungan darah dan persaudaraan. Dan yang ketiga adalah Gemenskap of Mind, yang merupakan bentuk kehidupan bersama yang terjadi lantaran mempunyai jiwa dan pikiran atau ideologi yang sama. Jadi soal tadi terkait Trah Sultan Hamengkubuwono yang kedua itu termasuk dalam Gemenskap by Blood, karena diikat oleh hubungan darah atau persaudaraan. Berlanjut ke soal nomor 11, masih tentang klasifikasi kelompok sosial. Orang-orang yang mengamankan diri dari kebakaran termasuk dalam kelompok sosial A. Formal Audience, B. Planet Expressive Group, C. Panic Causal Crowd, kemudian D. Inconvenient Causal Crowd, atau E. Spectator Causal Crowd. Jawabannya C ya, Panic Causal Crowd. Pembahasannya ini. Contoh kasus di atas termasuk jenis kelompok sosial semu yang disebut kerumunan atau crowd. Untuk menjawab soal tersebut sebenarnya cukup mudah sebab ada kata kuncinya yaitu mengamankan diri dari kebakaran. Secara situasional, kondisi mengamankan diri itu merupakan bagian dari kerumunan atas kepanikan. Kerumunan itu menjadi suatu kelompok tersendiri yang disebut panic causal crowd. Nah, lanjut ke soal nomor 12, masih tentang klasifikasi kelompok sosial. Dalam kelompok asosiasi terdapat 2 kriteria, yaitu A. Persamaan kepentingan kelompok primer dan masyarakat setempat, B. Persamaan kepentingan paguyuban dan patembayan, C. Persamaan kepentingan pribadi dan kepentingan bersama, D. Persamaan kepentingan kelompok kerabat dan kelompok persekutuan hidup, atau E. Persamaan kepentingan kelompok asosiasi dan kelompok sosial. Jawabannya adalah C. Persamaan kepentingan pribadi dan kepentingan bersama. Ini bahasanya.
Dalam kelompok asosiasi terdapat dua kriteria, yaitu persamaan kepentingan pribadi dan kepentingan bersama. Akan tetapi, pada kelompok ini dijumpai pula kriteria lain, yaitu persamaan kepentingan pribadi atau like interest, kepentingan bersama atau common interest, dan adanya ikatan-ikatan organisasi formal. Kelompok yang termasuk dalam asosiasi adalah OSIS, sekolah, kemudian korpri, dan organisasi politik. Berlanjut ke soal nomor 13, masih tentang klasifikasi kelompok sosial. Ferdinand Tonis membedakan kelompok menjadi dua jenis, yaitu A. Kelompok asosiasi dan kelompok sosial, B. Kelompok kerabat dan kelompok persekutuan hidup, C. Paguyuban dan patembayan, D. Kelompok bermain dan kelompok pendidikan, atau E. Kelompok primer dan masyarakat setempat. Jawabannya adalah C. Paguyuban dan patembayan. Nah, ini ya. Ferdinand Tonis membedakan kelompok menjadi dua jenis, yaitu paguyuban atau Gemeinschaft dan patembayan atau Gesellschaft. Paguyuban adalah bentuk kehidupan bersama yang anggotanya diikat oleh hubungan batin murni, bersifat alamiah dan tahan lama. Adapun ciri-ciri pokok paguyuban antara lain sebagai berikut. Yang pertama, dasar hubungannya ialah cinta dan rasa persatuan batin yang dikodratkan. 2. Bersifat nyata dan organis seperti organ tubuh manusia ya. Kemudian yang ketiga, bentuknya dapat dijumpai dalam keluarga dan kelompok kekerabatan. Sedangkan patembayan atau Gesellschaft adalah bentuk kehidupan bersama berdasarkan ikatan lahir atau pamrih yang berlaku untuk jangka waktu pendek. Ciri-ciri patembayan antara lain sebagai berikut. 1. Bersifat seperti bentuk dalam pikiran belaka dan strukturnya bersifat mekanis seperti mesin. Kalau tadi paguyuban seperti organ, kalau patembayan seperti mesin ya. Kemudian yang kedua, bentuknya terdapat dalam hubungan perjanjian berdasarkan ikatan timbal balik seperti di PT, ikatan antar pedagang, dan organisasi dalam suatu pabrik gitu. Soal nomor 14, masih tentang klasifikasi kelompok sosial. Pengelompokan manusia berdasarkan ciri-ciri warna kulit dan fisik tubuh tertentu yang diturunkan secara turun-temurun adalah pengertian A. Etnik, B. Multikultural, C. Ras, D. Loyalitas ganda, atau E. Keanggotaan ganda. Jawabannya adalah ras. Nah, ini pembahasannya. Pengelompokan manusia berdasarkan ciri-ciri warna kulit dan fisik tubuh tertentu yang diturunkan secara turun-temurun adalah konsep ras menurut Robertson. Perbedaan ras dan etnik merupakan faktor yang sangat penting dalam membentuk pluralitas sosial budaya masyarakat multikultural. Berdasarkan jenisnya, ras manusia terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ras Kaukasoid yang berciri berkulit putih dengan rambut lurus atau berombak. Bangsa yang termasuk ras Kaukasoid adalah bangsa Eropa dan Amerika Serikat. Yang kedua adalah ras Mongoloid yang berkulit kuning atau coklat dengan mata yang sipit. Ras Mongoloid adalah seperti bangsa Asia termasuk Indonesia. Yang ketiga adalah ras Negroid yang ditandai dengan ciri kulit hitam dan berambut keriting. Ras Negroid banyak ditemukan di benua Afrika. Kita berlanjut soal selanjutnya tentang sikap-sikap eksklusivisme kelompok. Beberapa agama diakui oleh pemerintah Indonesia secara resmi dan dijamin keberadaannya. Kemajemukan atau keberagaman tersebut dapat menjadi sumber munculnya perilaku primordial dalam bentuk A. Stereotip, B. Hedonisme, C. Kebebasan, D. Separatisme, atau E. Fanatisme. Jawabannya apa? Fanatisme. Nah, jadi primordialisme itu adalah pandangan atau paham yang memegang teguh hal-hal yang dibawa sejak kecil, baik mengenai tradisi, adat istiadat, kepercayaan, maupun segala sesuatu yang ada di dalam lingkungan pertamanya. Kemudian, soal nomor 16, masih tentang sikap-sikap eksklusivisme kelompok. Faktor penyebab adanya primordialisme adalah A. Letak yang terisolasi sehingga tidak terpengaruh budaya asing. B. Takut keseimbangan sistem masyarakatnya goyah. C. Fanatisme yang berlebihan dan meremehkan budaya asing. D. Kesetiaan terhadap sesuatu yang dimiliki sejak lahir. Atau E. Sikap tertutup terhadap budaya asing karena rasa curiga.
Jawabannya D ya, kesetiaan terhadap sesuatu yang dimiliki sejak lahir. Ini pembahasannya. Jadi, latar belakang munculnya primordialisme itu diantaranya adalah yang pertama, adanya sesuatu yang dianggap istimewa oleh individu dalam suatu kelompok atau perkumpulan sosial yang dipercaya sejak lahir. Yang kedua, adanya suatu sikap untuk mempertahankan keutuhan suatu kelompok atau kesatuan sosial dari ancaman luar. Dan yang ketiga, adanya nilai-nilai yang berkaitan dengan sistem keyakinan, seperti nilai keagamaan dan pandangan hidup. Kita berlanjut ke soal terakhir tentang sikap-sikap eksklusivisme kelompok. Contoh primordialisme yang terjadi pada masyarakat Indonesia adalah A. Keanggotaan paguyuban atau perkumpulan berdasarkan suku bangsa. B. Pembentukan kelompok pencinta alam berdasarkan minat dan hobi. C. Pembentukan organisasi profesi berdasarkan keahlian. D. Pembentukan badan usaha koperasi berdasarkan kepentingan bersama. Atau E. Keanggotaan rukun tetangga berdasarkan rumah yang berdekatan. Jawabannya adalah A ya. Nah, ini pembahasannya. Nah, berikut ini merupakan beberapa contoh perilaku primordialisme. Yang pertama, membentuk partai politik berdasarkan paham, ideologi, atau keterikatan pada faktor-faktor seperti suku bangsa, agama, dan ras. Yang kedua, memberikan prioritas atau perilaku istimewa kepada orang-orang yang berasal dari daerah, suku bangsa, atau ras tertentu. Nah, itu tadi ya teman-teman, latihan soal kita bagian yang kelima tentang kelompok sosial. Kita berjumpa lagi pada video berikutnya, bagian keenam tentang permasalahan sosial. Demikian teman-teman, semoga bermanfaat. Tetap semangat untuk mempersiapkan SKB. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.